hari waktu itu. RPM itu rencana pelaksanaan mendalam, ya. RPP-nya sudah dikenal dengan RPM. Kurikulumnya tetap, tetapi pendekatannya pembelajaran mendalam. Ya, jadi dari apa Pak? Dari pelatihan kami ada dua pelatihan sebenarnya. Yang satu saya ke bagian pedagogi, yang dari SDN Tembengan dan Pakusari itu teman saya coding, pembelajaran coding. Untuk tahun ajaran baru, lembaga kita itu harus melaksanakan yang namanya coding, ya, coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Ya. Saya masih mau belajar itu Pak, coding dan AI itu, karena tahun ajaran baru kelas 5 dan 6 itu sudah harus melaksanakan ya coding dan kecerdasan artifisial itu. Ya. Sebelum saya tutup ada pantun lagi. Mawar merah putih melati, tumbuh berkembang tinggi sekali. Didiklah murid dengan sepenuh hati, hidup bahagia di kemudian hari. Punya pantun nggak boleh kan? Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngarang pantun tadi malam. Yang kedua bermakna, ya, merupakan pembelajaran sepanjang hayat, yaitu memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna pada kehidupan sehari-hari. Misalnya kita mempelajari tentang rukun sholat yang agama, ya, pendidikan agama Islam. Setelah pembelajaran itu, anak-anak tidak tanpa disuruh sudah melakukan sholat 5 waktu. Contohnya kalau kita penanaman konsep, ayo anak-anak kita sholat duha. Oh, ini pahalanya meskipun sunnah, apalagi berjamaah, anak-anak pahalanya 27 derajat misalnya. Nah, 27 pahala. Jadi dengan pembelajaran seperti itu, penanaman konsep yang di sana ada berkesadaran, kemudian dia melakukannya, berarti anak itu sudah di tahap bermakna, bisa melaksanakannya dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, menyenangkan atau di situ termotivasi untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dengan semangat dan keinginan mendalam, karena dilandasi oleh keamanan psikologis yang membebaskan mereka dari rasa takut dan memungkinkan mereka untuk berekspresi, berpikir kritis dan berkreasi tanpa hambatan. Jadi anak-anak kita yang sering kita temui di kelas, kalau disuruh maju mungkin entar bu guru kita terus, entar bu guru kita tak bisa. Itu mungkin kita belum menciptakan yang namanya pembelajaran yang menyenangkan. Ya, jadi pembelajaran menyenangkan bukan berarti harus ada banyak extracting di sana, tetapi di situ menciptakan motivasi atau kenyamanan sehingga anak-anak ingin oh saya ditunjuk ini, merasa senang, merasa tidak takut, bahkan tampil pun ke depan bisa pede. Jadi untuk yang berikutnya, pembelajaran mendalam itu memberikan pengalaman belajar
para peserta didik, yaitu memahami, mengaplikasi, dan meredaksi. Pengalaman belajar memahami mendorong peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar peserta didik dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Dalam tahap mengaplikasi, murid tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif sehingga membentuk fondasi pemahaman yang menjadi dasar untuk mengaplikasi pengetahuannya dalam situasi konseptual atau tahapan selanjutnya. Saya lanjutkan. Tahap merefleksi melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap cara belajarnya. Sebenarnya tadi itu kita sudah melakukan pengalaman belajar. Kita mengerjakan apa tadi, Bu? Apa mengisi survei ya, tentang pola pikir. Itu adalah tahap merefleksi. Kita memperoleh pengetahuan yaitu pada tahap memahami, pola pikir seperti ini. Pola pikir adalah sebuah tindakan yang harus dihasilkan untuk mendapatkan sebuah hasil. Itu adalah sebuah konsep atau pada tahap memahami. Setelah kita mengerjakan tadi sebuah survei mungkin ya, itu merupakan tahap mengaplikasi. Ya, mengaplikasi ya dari hasil sebuah konsep yang diberikan di sebuah pembelajaran. Kemudian untuk tahap merefleksi atas kehadiran semua, mari bersyukur atas kehadiran Allah. Yang kedua, belajar dengan guru matematika. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Terus Bapak Ibu sebelum